konstituen isi parfumnya. Pasti ada campuran bahan yang punya bau khas dan itu dicampur dengan bahan pelarut yang sesuai. Biasanya fungsi pelarut sebagai vesicle, apa vesicle nih? Pembawa, ya, kayak kendaraan tuh, saudara pindah dari satu tempat ke tempat yang lain nggak ada kendaraan, nggak ada yang bisa mindahkan. Kalau jalan kaki ya bisa ya, tapi kemampuan terbatas jaraknya ya. Ini juga memindahkan ya. Nah, parfum modern kebanyakan memang sintetik ya. Kalau alamiah itu dulu kita pakai bunga melati, wangi ya, bunga mawar gitu ya, ada lagi yang lain-lain ya. Setahu saya zaman dulu ya seperti itu ya, wangi-wangi. Tapi cepat rusak kan ya, essence apa, nggak pakai essence, langsung bunga segar. Kalau sudah nggak segar, layu ya baunya hilang ya. Jadi batas waktunya, sempit gitu ya, terbatas. Sehingga ahli kimia itu mengambil sarinya essence ya, jadi essence bunga sintetik ya. Jadi bukan dari bahan alam langsung ya, karena sudah diekstrak ya, jadi essence. Terus kemudian konstituennya tadi kan masih 2 ya, bahan yang beraroma dan pelarut vesicle-nya ini. Nggak cukup itu ya, karena kalau 2 ini pelarutnya biasanya pakai apa? Pelarutnya yang Saudara tahu pakai apa? Sejenis yang mudah menguap juga. Alkohol. Biasanya apa? Supaya bisa nambah, eee, transportnya ini, apa, perpindahan ini, baunya ini ya. Tapi dia nggak boleh dominan ya, misalnya pakai apa? Pelarutnya, pakai apa? Aduh ini masih ada sebentar ya, ada telepon ini, lagi ngajar ada telepon. Ya kalau di work home ya gini ya, banyak gangguan, kan nggak tahu jam ngajarnya. Eee, apa, dari pelarutnya biasanya pakai apa? Ada yang tahu? Alkohol, Bu. Ada yang duga alkohol, tapi nggak terasa bau alkohol loh ya. Kalau dominan alkohol, eee, nanti kan jadi nggak sesuai ya aromanya ya. Jadi biasanya alkoholnya ditambahkan sedikit, tapi ada bahan lagi yang fungsinya mengikat supaya nggak terus alkohol cepet nguap gitu terus habis ya. Jadi kalaupun habis ya perlahan-lahan, nggak cepet sekali. Ya, jadi ada 3 komponen, masing-masing punya fungsi yang berbeda ya. Pelarut, pengikat, nah ini. Jadi konstituen dari parfum ya, pelarut, pengikat, dan bahan yang beraroma. Nah, pelarut modern itu perlu, memilih yang cocok dari pasangan, bahan yang punya aroma, terus pelarutnya biasanya memang alkohol, terus dicampur dengan air ya, sehingga sesuai kelarutannya ya, itu berapa persen biasanya sudah ada kayak resep dasar ya, tapi kalau mau dikembangkan ya dikembangkan dari yang dasar itu masih bisa. Ya, jadi sifatnya volatile sesuai fungsi sebagai pembawa ya. Kemudian inert terhadap zat larut, yaitu tadi jangan sampai dominan ya, mempengaruhi zat larutnya nanti jadi tidak keluar aroma dari zat larutnya dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, bau alkohol seringkali masih cukup dominan, ya kan? Meskipun sedikit tuh baunya terasa sekali, sehingga harus dihilangkan dengan deodorizing ya. Jadi penghilangan bau ini biasanya ada yang namanya prefiksasi alkohol, ya. Jadi ada sejumlah kecil, bahan fiksatif tadi seperti gum benzoin atau resin yang didiamkan 1 atau 2 minggu untuk ngilangi, baunya alkohol, ya. Nah itu fungsinya prefiksasi alkohol itu untuk itu. Nah kemudian nah ini kalau sekarang diberikan fiksatif tapi dicampur dengan alkohol, itu memang biasanya bahan yang volatile urutannya akan menguap pertama kali, tapi nggak sampai terus habis ya, karena ada fiksatif tadi.
Fixatif itu, bertahap gitu loh, penguapannya tidak langsung semua habis, ya, bertahap, membuat bertahap, sehingga kontribusi aroma itu masih ada sampai produk akhir, gitu ya. Jadi bahan yang menyebabkan aroma itu lama-lama kan juga terbawa keluar toh, yang menyebabkan aroma itu, sifatnya pasti habis juga. Tapi jangan sampai masih ada, apa, larutannya itu, parfumnya, tapi baunya sudah hilang, lah itu loh. Jadi perlu fixatif itu supaya yang terakhir bau itu jangan sampai hilang, gitu ya. Jadi betul-betul habis baru sudah habis bersama-sama gitu ya. Jadi jangan sampai aromanya saja yang hilang. Itu harus dibuat ada pengikatnya, ya, sehingga masih ada terus gitu. Nah itu yang sulit gitu ya, yang harus mengatur seperti itu yang sulit. Nah fixatif tadi apa yang bisa dipakai untuk fixatif? Sumbernya di sini ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari resin, ada yang dari essential oil, dan ada yang dari sintetis, ya. Ini mungkin diambilkan beberapa contoh fixatif yang dari essential oil. Jadi kalau dari essential oil ini lebih bagus biasanya ya, karena dia juga memiliki aroma, ya. Jadi fixatifnya juga memiliki aroma sehingga ya enggak cepat habis baunya. Nah, contohnya di sini ini terkenal juga ya, meskipun ini ada yang baunya enggak wangi-wangi sekali, tapi enak juga ya, seperti bau-bau, eee, alami ya, ini akar wangi, nilam, ya seperti ini bisa dipakai sebagai fixatif, ya. Ini gambar atau foto tanamannya ya, berapa jenis fixatif. Nah, penelitian-penelitian yang ke arah di sini biasanya juga ekstrak, dari ekstrak bau-baunya ya. Ekstrak baunya itu, apa kandungan itu yang bisa dipakai untuk nanti jadi bahan campuran. Kalau yang ini, fixatif sintetik, ini titik didihnya, eee, biasanya tinggi ya, jadi tidak mudah menguap. Dan bahkan tidak berbau ya. Jadi ada yang punya bau, tapi baunya khas ya, tapi titik didihnya jauh lebih tinggi ya, ini sampai 300 derajat lebih ya. Nah, seperti ini jenis-jenisnya ya. Ya ini diperkenalkan aja untuk macam-macam fixatif. Kemudian kalau Saudara mau cek yang bahan aromanya sekarang, aroma ini ya macam-macam ya. Yang cocok sebagai bahan aroma atau pewangi, Saudara bisa lihat di tabel 27, bab 27, tabel 27 11. Tabel 27 11. Coba Saudara lihat. Dibuka ya. Sudah ketemu belum? Tabel 27 11. Ini kita masuk di halaman 484 untuk topik ini. Kalian bawa bukunya enggak? Bawa bukunya 271, 27.1. Sudah ketemu bukunya? Sudah? Enggak bawa buku ya? Bawa Jadi buku dia enggak kalian? Sudah ketemu? Sudah? Apa yang ada di situ coba? Saya enggak tampilkan di sini tabelnya. Halaman 491 sampai 500. Apa? Di situ ada nama dari minyak minyak essential oil ya. Ada almond, ada bergamot, caraway, banyak macamnya ya. Ada lemon juga di situ ya. Terus apa yang perlu diperhatikan di sini? Selain ada sumbernya ada di mana, metode untuk produksi ya. Ini yang mungkin perlu perhatian, metodenya gimana untuk mendapatkan minyak wangi ini ya. Di sini ada pakai steam dan expression, kebanyakan pakai steam, kalau Saudara perhatikan. Ada distillation, ya, destilasi, ekstraksi, ya. Itu prosesnya untuk mendapatkan di situ pakai uap air, kemudian ada
ekstraksi, destilasi, seperti itu umumnya ya. Bagian tanaman yang digunakan di situ juga ada keterangan, ya. Ini contohnya hasil isolasi dari komponen murni yang berasal dari essential oil atau bahan-bahan penguangi, contohnya adalah minyak eugenol ya, itu dari cengkeh ya. Nah, seperti ini, turpentin. Ini biasanya sering dipakai, cengkeh itu baunya enak ya, meskipun sedikit ada seperti panas-panasnya gitu ya. Jadi ini ada tugas baca, kalian baca mungkin kalau membutuhkan untuk pengembangan sendiri kalau tertarik ya memproduksi ini, untuk penelitian ya banyak sekali, pilihannya banyak sekali. Oke, dan ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau ini larutannya kan encer ya. Jadi kalau saudara ingin tahu formula kimianya seperti apa, ini pasti ada kan ya. Pinen, anetolinalol ya, kita jarang ketemu gitu ya, tapi kalau mau mencari itu rumus kimianya bagaimana, ada pasti ya. Cuman bukan rantai yang panjang berat molekul tinggi, enggak ya, viskositas juga rendah. Nah, ini pengenalan bahan-bahannya. Kemudian sekarang bagaimana mendapatkan recovery essential oil. Tadi kan di bagian method of production sudah disebutkan. Destilasi pakai steam misalnya ya, steam distillation. Expression itu ya pakai mesin press ya, dikeluarkan. Jadi hampir mirip seperti mengeluarkan minyak ya. Cuma bedanya ini bukan minyak yang viskos gitu ya, enggak terlalu viskos, tapi juga kadang-kadang terasa kan ya, beda toh, bukan air gitu maksud saya ya. Jadi terasa gitu ya. Cuman dicampuri sama pelarut, sama fix aktif, jadi sudah lebih encer, mendekati viskositas air. Ada yang namanya enfluorids ya. Apa itu enfluorids? Ini ekstraksi proses cold fat dan sudah tidak banyak digunakan karena tidak efisien ya. Jadi kurang terkenal ini proses ekstraksi proses cold fat ini ya. Yang umum ekstraksi menggunakan pelarut ya. Jadi biasanya pelarutnya karena nggak dikonsumsi, saudara boleh pakai petroleum ether. Cuma kalau benzen agak berbahaya ya, karsiogenik. Ya, tapi semua pelarut yang volatile ya memang ada efeknya, tapi kalau ppm yang kecil nggak terlalu berpengaruh. Kemudian teknologi baru yang sekarang sudah umum itu juga pakai fluida superkritis, itu dimungkinkan ya. Nah, ini contoh alat destilasi sederhana sebetulnya bisa dibuat di home industry, steam distillation ya. Jadi air dipanaskan kan jadi steam gitu ya. Nah, nggak usah pakai boiler ya, tangki gitu, saya pernah lihat pilot plan-nya gitu ya. Udah dialirkan aja, nah ini kan panas, bisa membawa keluarnya essential oil bersama uap air. Nah ini terus dikondensasi sudah jadi, gitu aja. Ya, cuman berapa lama, suhu berapa, itu kalau mau percobaan bisa dapat kondisi yang optimum. Cuman saya lihat hasil penelitian mahasiswa yang ke arah ini, yield-nya kecil-kecil, ya. Yield-nya kecil-kecil itu mungkin belum dioptimasi, proses destilasinya ya. Jadi masih pakai cara destilasi sederhana. Makanya mahal. Proses pembuatan parfum ini karena dapatnya sedikit, tapi kalau itu punya khasiat yang bagus dalam hal aromaterapi seperti itu, mahal jatuhnya ya, jualnya mahal. Kalau nggak gitu nggak untung, ya. Ada yang mau ditanyakan untuk prosesnya? Kalau di lab ya pakai alat destilasi biasa, itu alat destilasi sederhana ya, nggak sampai yang bertingkat-tingkat. Tapi kalau mau industri beneran ya mungkin perlu didesain, eee, yang optimum betul sehingga bisa meningkatkan yield-nya ya. Ini tadi yang saya katakan sebetulnya sudah ada komposisi atau formulasi dasar ya. Contoh ini aja contohnya misalnya ya.
yang essential oil ini sintetik. Komponennya apa saja? Nah, bisa campuran macam-macam ini, bisa campuran. Atau pilih salah satu juga boleh, ya ini boleh pilih salah satu. Pilih yang ini sandalwood, bergamot oil ini bisa. Terus dipilih salah satu biasanya ya. Nanti kalau campur-campur aromanya nggak jelas ya. Isolate-nya juga bisa dipilih salah satu, ini contoh saja ya, semi sintetik seperti ini. Terus kalau yang sintetik, ini salah satu contohnya seperti ini. Ini kalau dijumlah totalnya 100% enggak. Nah, ini enggak mewakili ya, ini mungkin, komposisi biasanya kan total 100%. Ya dipilih sendiri nanti pasangan antara, yang mana yang cocok ya, sehingga jadi 100%. Ini untuk pembuatan sekian kilo, 450 sintetik fiksatif ya. Jadi biasanya kita ya pakai literatur ini terus dikembangkan sendiri ya, nggak bisa sama persis. Nah ini untuk, parfum ya, karena tadi topiknya ada 3, yang parfum cukup singkat itu aja, sekedar pengenalan, apa kontennya ya, isinya, konstituennya, apa, bagaimana prosesnya, ya sudah cukup itu, ya pengetahuan dasar aja. Sebelum lanjut ke flavor mungkin ada yang ditanyakan? Kalau saya survei di alumni-alumni, memang jarang yang bekerja di industri parfum, ya. Yang ada malah teman saya dulu di jurusan teknik kimia. Jadi saya banyak sampel parfum tuh, kasih gratis ya. Itu teman seangkatan saya, tapi kalau alumni saya belum menemukan yang bekerja di parfum, tapi mungkin ada, saya nggak tahu juga bisa. Nah, yang kedua ini yang ada ini alumni bekerja di sini bahkan lumayan ada beberapa, 14 ini. Nah, flavor ini nanti banyak dipakai untuk ke arah pangan ya, makanya digabung nanti. Meskipun aroma tadi seperti saya katakan bisa ke arah wangi-wangian tapi lebih ke arah pangan. Jadi misalnya metodenya di sini bisa berasal dari buah-buahan ya. Jadi dibuat jus dulu. Setelah dipres, disaring, kemudian dipekatkan dengan vakum evaporator supaya nggak rusak komponen-komponen yang berguna, maka derajat panasnya harus rendah. Nah, kalau dievaporasi itu kan memang tujuannya membuat lebih pekat, ya, membuat lebih pekat, tanpa suhu tinggi dan tekanan tinggi ya, yaitu pakai vakum ya, terus bisa di-freezing ya, konsentrasinya setelah meningkat kemudian dibekukan, di-freezing. Nah, ini nyambung ke fungsi ke aditif pangan, ya. Ya, yang termasuk dalam bahan aditif pangan itu apa saja? Secara fungsi, kalau bahan pangan itu diproduksi, itu harus punya masa simpan yang cukup panjang, ya. Karena kalau prosesnya sudah panjang, terus cepat rusak kan ya, kurang bermanfaat, ya. Kecuali kalau itu bahan segar ya, bahan segar, itu memang semua saat menyadari bahwa tidak bisa lebih dari sehari. Itu pun juga harus misalnya dimasukkan lemari es ya, diatur suhunya atau dipanaskan seperti itu. Nah, bahan-bahan olahan itu tentu saja, diharapkan bisa disimpan lebih lama ya, sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan sekarang ini kan masa-masa kita ndak bisa ke mana-mana PSBB ini, bahan-bahan olahan beku gitu ya, banyak beredar kan, ditawarkan ya. Jadi buat cadangan kalau sampai kekurangan yang fresh, sebetulnya bagus yang fresh ya. Kita masih bisa menggunakan cadangan yang bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Nah, kalian teknik kimia yang di bidang pangan juga bisa, kalau bekerja di bidang pangan juga bisa ini, memahami
pemakaian aditif, ya. Karena semua produk sintesis ya, tidak mungkin dari bahan utama saja, ya. Pasti butuh aditif. Jadi kalaupun Saudara sebagai sarjana teknik kimia, kadang-kadang mikirnya kan memproduksi bahan utamanya toh. Nggak pernah terpikirkan memproduksi aditifnya. Padahal saya kalau ikut-ikut seminar itu, ngomong-ngomong dengan praktisi gitu ya, "Usaha apa ya yang bagus ya?" Ternyata mereka malah ngomong gini, "Kalau usaha yang besar-besar kita tuh harus ikut pabrik ya, nggak bisa usaha sendiri. Kalau mau usaha sendiri pilih yang aditif-aditif ini." Kenapa? Karena aditif ini, ya kita nggak harus buat sendiri, bisa saja jadi, distributor tapi yang mengerti know-how-nya ya, jadi bukan sekedar masarkan. Itu pemakaiannya dikit, tapi banyak, ya banyak dibutuhkan orang. Terus, ya bahkan kalau aditifnya tuh ke produk kimia ya, harganya bisa mahal, gitu. Kalau ke bahan pangan nih mungkin ya nggak mahal-mahal amat, tapi pemakaiannya banyak. Nah, seperti itu masukannya. Jadi menurut saya ini kabar yang baik ya untuk saya sampaikan, kalian nggak usah kebingungan ya nanti kalau lulus, kalau mau bekerja sendiri, mau jadi apa gitu ya. Nah, jadi distributor ke arah aditif pangannya juga luas ya. Saya banyak, menemukan apa itu, alumni yang sudah seperti ini mengembangkan, atau mungkin keluarganya, orang tuanya misalnya seperti itu ya. Jadi ada kesempatan untuk bisa, yang terkait dengan ilmunya gitu ya. Nah, apa saja bahan aditif itu? Yang pertama memang bahan pengawet ya, ini penting. Seperti yang saya katakan bahan pangan harus punya masa simpan yang cukup, nggak usah terlalu lama, tapi cukup layak ya, dengan pengertian kualitas tidak berkurang ya. Misalnya apa, nilai gizinya gitu ya, kalau terkandung dalam, bahan pangan. Nah, ini boleh digunakan tentu saja dengan batas-batas toleransi yang diizinkan menurut Balai POM ya, aman untuk kesehatan. Seperti asam propanoat, benzoat, ini sering dipakai. Asam astat juga bisa, tapi pengaruh ke bau ya, kalau asam astat kan aroma, rasanya jadi masam. Kadang-kadang kalau Saudara beli tahu di Surabaya ini rasanya masam, ya. Saya pernah meneliti, saya pikir ada formalinnya, ternyata diawetkan dengan asam astat. Informasi dari pabriknya, ya. Jadi agak masam. Tapi kalau di Kediri nggak masam, mungkin pakai yang lain ya, jadi asam benzoat misalnya seperti itu. Terus sebagai neutralizing agent ya, buffer, ini juga penting, ini bisa dipakai asam astat, sodium sitrat. Kemudian kalau itu sifatnya seperti emulsi, butuh emulsifier, misalnya polisorbat ya. Pemanis ini untuk rasa, biasanya kita memang pakai sakarin. Lah ini pengembangannya juga banyak ya, yang menimbulkan rasa manis tuh bisa dikembangkan macam-macam. Nutrisi biasanya ditambahkan vitamin-vitamin, asam ascorbat ya, vitamin C dan lain-lain. Terus thickener, nah ini ditambahkan jenis-jenis yang bisa, membuat kental ya, seperti agar itu, ini pengembangannya juga banyak. Karagenan, agar, seperti itu ya. Ini alumni juga ada yang expertnya di sini ya, masih banyak lain-lain. Ada yang mau ditanyakan untuk aditif pangan ini? Kalau masih ada yang lain-lain mungkin apa, ada yang bisa nambahkan, yang belum ada di sini? Atau sudah lengkap itu aditif pangannya? Nah, kalau seperti ini home industry semua bisa melakukan ya, tapi nanti kalian juga perlu lihat yang pabrik besarnya ya. Tadi saya agak telat ini kan juga diskusi ya sama alumni yang kerja di mana tadi tuh, Bandung, tepung jagung ya, angkatan 2005 atau 2005 ya. Jadi sedang diskusi tadi saya ya. Nah, nanti dia mau diundang untuk webinar ya, bulan Juni. Nanti kalian mesti ikut ya, nanti kalian mesti ikut, makanya tadi banyak serba-serbinya ya. Saya sedang hubungi praktisi-praktisi dari alumni. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Lanjut ya. Ini tadi saya ada pesan kan nggak boleh terlambat ini ya, teman saya yang terlambat ini, jadi saya lanjut dulu. Ada pertanyaan ya, nanti ada discuss-nya sedikit. Oke. Nah, ini pendek sekali ternyata, sudah habis ini. Nggak ada lagi nih aditif pangannya saya. Nah, kalau gitu nggak ada pertanyaannya ini ya. Nggak ada, Saya Bu. minta kalian karena saya nggak menampilkan di sini ya, saya minta kalian mencari yang ke arah scale up ya, ke arah, industrinya. Jadi kalau tadi masih ceritanya bisa dikerjakan home industry ya, di Srif itu ada contoh-contoh flowchart dari cinnamic aldehyde produktif untuk aldol condensation ya. Nah, maksud saya begini, selanjutnya ini banyak contoh-contoh flowsheet ya. Kalian saya minta ya, waktu sisanya ini, kan ini yang mesti aktif ya, coba cari flowsheet, terserah siapa tertarik di, flavor, mungkin bahannya flavor atau mungkin di aditif pangan. Contohnya yang ada di sini adalah cinnamic aldehyde production, ya. Dan di sini ada phenylethyl alcohol ya. Vanilin juga ada, vanilin dari lignin. Nah, tugas kalian ya, tugas kalian di sini nih ada waktu sampai jam berapa? Sampai 3:30 ya, tapi saya batasi 3:03, 20 menit bisa nggak? Kalian cari, nanti tampilkan aja ya, tampilkan, kalau nggak selesai nanti dikumpulkan sebagai tugas. Cari flowsheet ya, flowsheet bahan-bahan yang digunakan sebagai aditif pangan. Karena banyak ini ya, masing-masing fungsi ini. Jadi parfum nggak usah dulu, ya. Jadi di aditif pangan ini kan ada macam-macam bahan pengawet. Misalnya saudara cari asam benzoat boleh, asam propionat boleh, asam astat boleh, polisorbat boleh, sakarin dan sebagainya. Atau mungkin agar-agar, silakan. Nah, apa yang ditampilkan? Yang pertama, proses pembuatan kan mesti ada ya sebelum sebelum flowsheet pabrik, flowsheet pembuatannya gimana, kemudian flowsheet pabrik. Kalau ada sampai ke komersialnya. Ada pertanyaan kah? Halo, ada pertanyaan kah? Enggak, Bu. Jelas? Jadi dibatasi ke bahan aditif pangan ya. Nanti ditampilkan seperti tugas yang kemarin ya. Seperti tugas yang kemarin saudara pilih per kelompok ini enggak per orang ya. Jadi kalian diskusi di kelompoknya lagi. Pilih yang mana ya, koordinasi pilih bahan yang mana, kalau bisa tidak sama. Terus tahunya gimana supaya tidak sama? Atau saya data, tapi belum sempat cari ya. Bisa nggak, diupayakan tidak sama? Bisa nanti sharing singkat. Bisa? Kalian bisa koordinasi nggak ini, salah satu? Kalau nggak bisa ya sudah saya lepas, terserah. Tapi jangan sama, sama nanti, nggak bisa share satu dengan yang lain. Perwakilan dari masing-masing kelompok tolong ya, bisa mewakili untuk koordinasi di kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sama. Jadi latihan kalian sudah banyak tugas dengan kelompok yang sama supaya lebih lancar koordinasinya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Dah, saya Baik. tunggu ya. Jadi saya anu dulu, nggak matikan ya, nunggu kalian. Waktunya sampai karena harus selesai 3:30 ya, supaya bisa membahas sampai jam berapa kira-kira? 3:15 bisa? 3:15 ya? Cukup ya waktunya 3:15? Oke, silakan bekerja. Selamat bekerja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4, 5, 7, 8, atau yang sudah selesai mungkin? Tidak harus ketuanya ya, salah satu. Atau saya bisa dapat daftarnya dulu yang dikerjakan. Saya data dulu yang dikerjakan datanya. Atau mungkin ditulis di chatting ya, masing-masing. Kalau kelompok 1, kerjakan apa tugasnya? Soybean oil, Bu. Apa? Soybean oil. Soybean oil. Kelompok 1. Soybean oil. Ini untuk apa? Parfum? Atau untuk pangan, aditif pangan? Untuk pangan, Bu. Yang fungsinya kemana ini? Dari kelompok ini, soybean masuk ke mana? Ke pangan. Yang mana? Fungsi yang mana? Pangan. Yang nomor berapa? Bahan pengawet, buffer, emulsifier, pemanis, nutrisi. Topiknya tentang aditif loh ya, bukan bahan pangannya. Cari yang fungsinya aditif. Jadi kalau misalnya asam astat boleh, kan di sini termasuk buffer dan neutralizing agent. Kalau kalian milih asam benzoat termasuk bahan pengawet. Nah, ini kelompok 1 ini milih soybean oil, fungsinya di mana? Makanya tadi saya tanya, dan lain-lain ini mungkin ada tambahan selain yang di sini. Ada buffer, bahan pengawet, emulsifier. Nah, mungkin kalian menemukan fungsi yang lain. Kalau misalnya sekarang memilih topik soybean oil, ini jangan-jangan ini masuk topik utama, bukan aditif. Jadi minyak dari kedelai ya, soybean ya. Itu nanti topiknya minyak dan lemak nanti. Mungkin judulnya enggak pas nanti kalau enggak termasuk aditif. Gimana? Secara fungsi sebagai yang utama atau aditif? Dicek lagi ya, kelompok 2. Lanjut, kelompok 2. Saya cek judulnya aja dulu. Yang dipilih judulnya apa kelompok 2? Kelompok 2? Nggak ada yang mewakili? Oh, dikasih tugas segera bergerak. Dextrin, Bu, kelompok 2, Bu. Kenapa? Dextrin. Dextrin. Dextrin sebagai apa? Sebagai apa dextrin? Mungkin nanti gini ya, karena waktunya enggak nututi ya, saya rasa enggak nututi. Padahal saya harapkan kalau ada presentasi, itu bukan hanya saya yang tahu sebetulnya, saya harapkan semua tahu. Nah ini nanti kalau enggak nututi skala besarnya, itu nanti dikumpulkan di tugas.
tapi minimal 12 kelompok ini bisa tampil untuk fungsinya saja, fungsi dan mungkin proses pembuatan singkatnya, nggak usah flowsheet-nya dulu yang ditampilkan. Jadi deskripsi singkat, ini fungsinya ini, cara membuatnya begini, ya nanti flowsheet-nya dikumpulkan gitu ya. Tapi supaya semuanya tahu ya, ini karena lain-lainnya ini bisa dikembangkan atau kalian mau masuk di kelompok fungsi yang ada. Dextrin untuk apa fungsinya Dextrin? Jadi yang dicari itu apa? Fungsi dan bagaimana membuatnya. Kelompok 2 Dextrin fungsinya apa? Biasanya digunakan ini Bu sebagai pelapis Bu di es krim, di keju sama di kaldu biasanya. Coating. Iya Coating. Mas. Coating. Oh, maksudnya kalau es krim bagian apanya Pe- namanya? Pelapisnya dia Bu. Permukaan luarnya itu ya. Iya Bu, biar dia tidak mudah mencair seperti itu Bu. Iya ya, berarti kayak apa ya? Coating. Ya, coatingnya mungkin ya. Oke, ya enggak apa-apa. Judul ini bisa karena ini kan aditif ya, bukan utama. Kelompok 3 judulnya apa? Kelompok 3 milih judul apa? Topik apa? MSG, Bu. MSG. Oke. Kalau ini jelas ya. MSG ya. Fungsinya jelas. Semua pasti ada ini. Biasanya ya. Rasa-rasa ini. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Butil asetat, Bu. Butil asetat sebagai apa? Kayak penyedap makanan di permen es krim gitu-gitu. Butil asetat penyedap atau memperkuat aroma. Memperkuat aroma. Iya. Nah, ini diperjelas ya fungsinya ya. Kalau memang dia bisa sebagai aditif ya. Saya lanjutkan kelompok 5. Aspartam, Bu. Aspartam ke arah Pemanis. ya. Nah, ini baik buruknya, efek-efeknya itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut, tapi paling enggak dia memang bisa dipakai gitu ya. Jadi ini memang tidak bahas detail sampai ke efek kesehatan ya, itu nanti ada bagiannya sendiri. Tapi di sini paling tidak dengan batas-batas toleransi yang aman, itu bisa digunakan gitu ya, kalau memilih ya. Aspartam pemanis. Kelompok 6. Kelompok 6, pilihannya? Ya. 15 menit untuk mencari topik. Masih diskusi bentar Bu, soalnya tadi Sulit. keambil ternyata kedobelan. Oh, kedobelan ya. Iya, Apa tadi yang lagi. dipilih? Tadi yang dipilih apa? Monosodium glutamat sama Bu, tapi kedobelan ternyata. Oke, ya, dicari yang lain ya. Ini kelompok 6 ya. Kelompok 7. Kita seringkali kalau makan nggak peduli komposisi bahannya apa gitu ya. Padahal kadang-kadang ditulis ya, tapi nggak lengkap gitu ya. Jadi kita ada yang disembunyikan biasanya. Emang tidak dibuka semuanya. Kelompok 7 belum nemu. Garam dapur, Bu. Garam dapur itu fungsinya aroma. Asin ya? Apa garam dapur pakai apa? NaCl? Ya, sodium klorid. Bolehlah ya, karena banyak-banyak nanti jadi asin. Jadi termasuk aditif ya. Garam dapur. Ya, kalau tadi banyak lebih ke arah pemanis, ini ke arah asin. Itu diperlukan ya. Asin dan manis ini enggak bisa sendiri-sendiri. Biasanya dua-duanya masuk ya. Kalau di aroma ya, ngatur dominan kemana ya. Kalau kita beli kue itu juga biasanya ini yang dominan asin, ini dominan manis gitu ya. Tapi enggak ada yang netral. Oh, netral nanti rasanya enggak jelas. Kalau perlu nano-nano ya. Oke, kelompok 8. Ester C, Bu. Apa ester C? Iya. Vitamin. Buat antioksidan, itu bisa ditambahkan di produk kita
biar mencegah kerusakan produk akibat terbentuknya radikal bebas. Vitamin C gitu aja lah. Nah, ester C nanti merek. Iya. Ada Vitalong C, ada ester C. Hah? Beda, Bu. Ester C itu mirip-mirip, tapi berbeda. Bukan merek ya? Vitamin C. Fungsinya sama, jadinya buat antioksidan. Oh, ester C itu nama standar untuk chemical nah, vitamin. Nah, soalnya kan ada merek ester C. Oh iya, mereknya ada, tapi senyawanya juga ada, Bu. Oh, Jadinya ada ya? senyawanya itu Iya, ester iya, betul, betul. ascorbyl Ester. Esternya ya? Ya. Oke, senyawa ester maksudnya ya? Ester C. Oke, menarik juga. Kelompok 9. Ini pengembangannya banyak, makanya kan saya nggak bisa batasi dengan yang ada di SRIF gitu ya. Ini di SRIF ini masih bakunya, tapi pengembangannya malah sudah banyak. Nah, yang ketinggalan kalau cuma basicnya saya dipelajari. Makanya banyak tugas itu supaya saudara juga banyak yang dilihat gitu ya. Lebih up to date. Kelompok 9. Vanili. Vanili fungsinya untuk memperkuat aroma. Memperkuat aroma. Biasanya dipakai di mana? Produk apa? Di kue, roti gitu. Iya, biasanya. Tapi ada yang nggak suka loh bau vanili, padahal memperkuat aroma ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan pandangan umum ya. Oke. Yang lain? Kelompok 10? Gula tebu, Bu. Apa? Gula tebu? Iya, gula dari tebu. Gula dari tebu. Oke. Gulanya ya. Gula apa tapi jenisnya? Sukrosa, glukosa, fruktosa. Karena gula itu kan nama besarnya. Kayak sekarang gula macamnya kan banyak. Dibuat dari apa gitu. Gula tebu gitu ya. Dari tebu ya. Oke. Kelompok 11. Ayo cari yang fungsi yang lain. Ini pemanis sudah. Terus pengawet belum ya? Belum. Emulsifier belum. Thickener belum. Nutrisi sudah. Jadi tadi saya lihat tuh lebih ke arah nutrisi, pemanis, perasa, lain-lainnya tuh perasa ya. Terus yang ini, waktu di teknologi fermentasi itu ada tambahan apa ya? Waktu ada mata kuliah di bab sebelumnya, Pak Rudi berikan. Kira-kira apa kalau proses fermentasi? Lebih ke arah perasa ya? Pemanis gitu. Kalau kita beli Yakult gitu, kan prosesnya fermentasi, biasanya pasti gula gitu kan, ada pemanisnya. Ya. Yang ke arah thickener belum ada yang milih. Thickener. Kelompok 6, Bu, gelatin. Nah, iya makanya kalau kekurangan ide bisa cari di ini yang fungsinya macam-macam. Ini kelompok berapa? 6, gelatin. Iya, Bu. Kelompok 11. Jadi enggak usah khawatir nek hari ini enggak nututi mempresentasikan, tapi paling enggak kalian sudah mencari yang termasuk aditif, nanti dilengkapi ya, flowsheet-nya. Itu memang butuh waktu untuk memilih flowsheet mana yang lengkap, ya lengkap dan bisa dipahami ya. Kelompok 11 dan 12. Yang lain siapkan deskripsinya singkat aja. Bu, yang kelompok 1 tadi, Bu. Mm-hmm. Itu buat emulsifier, Bu. Lecithin itu dari soybean gitu. Oh gitu, bisa ya? Emulsifier dari soybean ya? Ya. Fungsinya Nama zatnya itu emulsifier. lecithin, ya. Oh, lecithin, lecithin. Lecithin. Oh, lecithin. Ya, emulsifier. Lecithin, Bu, so. Lecithin. Jadi lecithin kan saya. Lecithin ya. Emang kita banyak ketemu nanti yang enggak umum-umum ya, karena bahan pangan itu kan spesifik. Ya, tapi memang belajar sendiri biasanya kok seperti ini ya. Kelompok 11 belum berarti? 12, 11, 12. Asam benzoat, Bu. Asam benzoat, ya. Asam benzoat banyak yang pakai ya. Kalau bisa diberi komposisi yang
batas komposisi yang biasanya dipakai ya. Jadi sekalian gitu cari informasi. Kayak misalnya sekarang fungsi pengawet gitu ya, asam benzoat. Nah, itu berapa yang diizinkan. Cari informasi gitu supaya dapat tambahan. Jadi kalau ada tugas tuh jangan dianggap memberatkan gitu ya. Waduh kok ditambah-tambahin, loh itu kalau kita menganggap bahwa ini tambahan pengetahuan ya kalian maksimalkan sendiri gitu. Jadi nggak sekedar tugas ya, ada tambahan pengetahuan. Ya, khusus tentang pengawet ini ada batas-batasnya untuk asam propanoat, asam benzoat. Ya, range-nya itu beda-beda. Ya. Nah, kalau perlu ditambahkan informasi itu meskipun tidak diminta gitu ya. Ini saran saya. Berikan dengan tambahan sekitar berapa. Kelompok 12 terakhir apa ini topiknya? Tartrazin, Bu. Tartrazin. Fungsinya apa? Pewarna makanan, warna kuning. Oh ya, pewarna. Makanya lain-lain tadi itu banyak sebetulnya kalau mau ditambahkan ya. Tapi kita kadang-kadang belum mikir ke situ ya. Setelah dikasih tugas baru mikir kok anu sudah ada ini sudah ada. Nah, lain-lainnya jadi bisa cari ya. Bisa dicari. Oke. Kalau sekedar deskripsi ada yang sudah selesai kan ya? Mungkin bisa share ke yang lain kalau nanti nyusul yang itu apa? Skala besarnya. Deskripsi singkat mungkin bisa urut kelompok 1 kalau sudah ada deskripsinya, urut langsung supaya semua kebagian. Bisa ditampilkan, saya tutup dulu share saya ya. Saya tutup dulu share saya ini supaya kalian bisa share. Stop. Loh, sudah tutup belum ini? Sudah saya tutup ya share-nya? Belum. Ya, kalian bisa share kan? Saya stop share-nya. Ya, kelompok 1 bisa sharekan deskripsinya untuk membuat produk lecithin. Kelompok 1 siap? Oke, ya. Singkat ya waktunya ya, karena ini kalau bisa semua share singkat-singkat. Mungkin singkat aja dari crude oil ini Mhm. masuk ke dalam mixer. Ya. Di heating dulu ini, di heating sampai 80 derajat Celcius, lalu di mixing. Ini dua ini adalah mixer. Lalu ini ada air juga masuk. Setelah itu masuk ke dwelling container. Dari dwelling container ini dimasukkan selanjutnya ke centrifuge 2-5 menit. Setelah Mungkin kondisi prosesnya enggak usah disebutkan, nanti terlalu panjang. Oh, oke, Bu. Jadi lebih ke arah bahan ini dicampur dengan campur ini, terus proses selanjutnya gimana? Oh, Gitu. Ya. bahannya crude oil, crude Nanti soy, yang in dikumpulkan oil, aja, ya. water, lalu ini dwelling container, setelah itu di centrifuge, setelah di centrifuge dikeringkan. Ini adalah evaporator. Bukan dikeringkan, kalau evaporator dipekatkan. Iya, dipekatkan, dihilangkan airnya yang tadi ditambahkan. Setelah itu yang keenam ini Ada filtrasi enggak? Kenapa, Bu? Filtrasi, penyaringan, belum ya? Filtrasi. Makanya gini, sekarang ini sebetulnya kalian enggak usah fokus pada menerangkan flow sheet-nya. Nanti kan masih mempelajari alatnya, kan jadi lama. Langsung ureanya saja. Jadi yang dibacakan deskripsi pembuatannya. Meskipun itu seperti belum skala besar, enggak apa-apa. Nanti di laporannya aja dilengkapi yang model flow sheet dengan keterangannya.
Jadi kamu cukup misalnya dicampurkan, diuapkan, dipekatkan sampai konsentrasi sekian, itu aja. Proses singkatnya. Kondisi proses juga nggak usah disebutkan, supaya bisa ngerti aja urutan prosesnya. Jadi minyak itu dicampur dengan air, terus dipekatkan gitu ya. Terus itu alat apa ini nomor 6 ini? Ini cooler, Bu. Oh, nomor 5-nya? Nomor 5 ini dryer. Oh, dryer. Loh, kok bisa di dryer? Kok langsung di dryer ya, 5? Nah, ini harus diperhatikan. Nomor 5 tuh apa? Prosesnya deguming dia katanya, Bu. Nah, itu. Degumming kan cuma menghilangkan gam. Itu apa, biasanya Kotor. diuapkan. Iya. Nah, ini lama ini kalau ya pakai evaporator ya, dipekatkan ya. Nggak apa-apa, sudah gini aja, alatnya dilewati ya, pokoknya dihilangkan gamnya, nanti dilengkapi ya berikutnya. Kemudian, setelah pekat, mungkin istilahnya dikristalisasi, bukan dikeringkan itu. Ya, setelah pekat biasanya bisa bentuk kristal. Lecithin itu bentuknya apa sih? Powder ya? Powder ya pengkristalan, ya. Jadi tahapannya biasanya kalau dari larutan mau jadi padat, itu kan nggak bisa langsung gitu ya, dipekatkan dulu terus dikristalkan. Sudah harus dikeringkan. Ya, atau nggak usah dikeringkan, kalau masih kecuali kalau kadar airnya mau dikurangi sekecil mungkin baru masuk pengeringan. Ya. Iya. Mungkin tahapannya begitu. Ya. Iya, Bu. Jadi sebetulnya nggak ada tambahan apa-apa ya, cuma air gitu ya. Air, Ada ya. jadi gitu ya. Didinginkan. Ya, cuma dimurnikan aja ya. Ya. Oke, ini sekilas sudah bisa dilihat ya prosesnya seperti apa. Nggak apa-apa, ini lanjut kalau gitu ya, kelompok 2. Ya, nanti dilengkapi. Kelompok 2, dextrin. Deskripsi aja. Kalau sudah nemu flowsheet-nya, ditampilkan flowsheet-nya ya nggak apa-apa, cuma nggak usah detail. Kelompok 2 lanjut. Ya, sebentar. Yang sudah siap, supaya ini nggak nunggu kelompok 3 dulu. Oh, masih proses? Proses menampilkan? Masih proses menampilkan, Bu, sebentar, Bu. Oke. Ini yang ikut NME ada berapa orang ini di sini? Berarti kalau ada yang mau izin katanya ada kuis, silakan aja. Tapi kuliah kalau yang nggak ikut NME bisa sampai selesai ya. Nggak lebih tapi masuknya jamnya tetap. Untuk absennya jadinya gimana ya, Bu? Kenapa? Untuk absennya jadinya gimana? Untuk presensi kali ini, tadi yang hadir kan ada 52. Nanti per kelompok aja. Nanti saya cek per kelompok di akhir. Ya. Oke, Bu, ini dextrin, Bu. Ini deskripsinya. Jangan panjang-panjang. Langsung aja disarikan, nggak diketik lagi. Ini tadi belum sempat diketik sih, Bu. Ya, ya sudah dari sini sarikan aja. Dextrin itu apa bahan bakunya gitu aja. Oke, Bu. Jadi dextrin ini kurang lebih sama seperti pati, tepung sagu seperti itu. Jadi nanti bakalan ditambahin katalis asam dan buffer. Nanti ini juga bakalan ditambahin HCl 0,1% dari berat pati keringnya yang kita sediakan. Dengan kadar airnya 11% dari basis basahnya sebelum disangrai. Jadi bahan bakunya pakai tepung pati sagu ya? Harus sagu? Iya, Bu. Iya, karena kurang lebih sama seperti tepung pati itu, Bu. Terus nanti dipanaskan. Ini air yang dikandung dalam pati biar menunjang terjadi proses hidrolisa. Jadi nanti ada dextrin kuning, ada dextrin putih nanti Bu hasilnya. Tapi yang kita pakai untuk makanan ini lebih ke dextrin putih. Oke, habis itu nanti dia bakalan ada pemanasan lanjutnya. Nanti suhu yang digunakan
kurang lebih 79 sampai 121 derajat Celcius dengan waktu dekstrinasinya 3 sampai 7 jam. Ini untuk yang dextrin putih. Kalau untuk dextrin kuning ini kita pakai suhunya 149 sampai 190 derajat Celcius dengan waktunya Tinggi ya. 6 sampai 20 jam. Iya, Bu, tinggi, Bu. Jadi dextrin ini untuk membuat pelapis, dia mesti dari bahan baku yang jenis pati ya. Jadi kayak Iya, Bu. ada gelnya gitu. Sebagai pelapis kan nanti bentuknya mesti ada Bu. Benar, Bu. viskositasnya yang bisa tinggi gitu. Bisa tinggi, iya. Juga sebagai pengental dextrin di sini, Bu. Iya. Ya, habis itu setelah dipanaskan tadi, masuk ke proses pendinginannya, Bu. Oke, Nah, cukup. Oke. Nggak usah sampai sifat mutu dextrin. Paling nggak bisa melihat bahan bakunya dari apa, terus proses singkat aja seperti apa. Jadi tujuan presentasi singkat tuh seperti itu. Ya. Oke, Bu. Jadi dextrin Iya. dibuat dari tepung sagu, ditambah air ya. Sama Tadi kan tambah juga HCl, iya. ada pemanasan gitu ya. Iya, Itu proses pemanasan, Bu. kayak seperti gelatinasi itu. Jadi Iya, diperhatikan Bu. waktu dan suhunya. Gitu kan ya. Iya, Bu, benar, Bu. Ya udah intinya ini itu aja yang ditangkap ya. Supaya Oke, Bu. tahu gitu ya. Enggak dari nol gitu bahan bakunya apa ini gitu kan ingin tahu toh. Terus prosesnya Iya. seperti apa. Tuh. Oke, bisa Oke, Bu. lanjut ini. MSG kelompok 3 panjang ya ini prosesnya. Dibuat singkat ya, enggak usah detail-detail. Cuma nanti di laporan diperpanjangkan ya. Cuman sekarang untuk presentasi kan dibatasi waktunya. MSG. Atau gini, kelompok 1 hadir semua enggak tadi kelompoknya? Ini kan sudah sampai kelompok 3. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya sudah saya percaya ya. Kelompok 2? Hadir Kelompok semua, 2? Bu. Ya, wes oke, saya percaya daripada absen satu-satu ya. Nanti kelompok 3 ya sekarang ya. Kelompok 3? Hadir, Bu, hadir, Bu. Oke, MSG? Iya, ini aku. Iya. Ini siapa yang presentasikan? Baik. Saya, Bu, baik Kaderista. Tadi yang kelompok 1 siapa yang presentasikan? Tadi belum saya tanya. Namanya belum saya catat. Hari Kim Santo. Hari. Yang kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2 tadi siapa yang presentasi? Rizky Trinugraha, Bu. Oke. Terus kelompok 3 baik ya? Iya, Bu. Oke. Kelompok 3 bisa deskripsi singkat aja. Ya. Ini dilihat dari flowchart tabel 1 menggunakan proses kristalisasi ya, Bu ya. Jadi proses Dan untuk bukunya? memproduksi monosodium glutamat itu terdiri dari mengontak kaldu fermentasi asam glutamat pada pH antara sekitar 5 sampai 9 dengan jumlah 1 liter volume basa dari resin penukar anion kuat basa relatif terhadap sekitar 0,2 hingga 0,6 molekul setara pada anionik. Kotoran yang terkandung dalam kaldu tersebut menambah efluen dari resin sejumlah Kamu jangan baca terjemahkan ini nanti lama, mestinya tadi udah Enggak, dibaca. Bu, dilihat dari ini flowchart Urutannya. tabel satunya, Bu. Oh, oke. Ya. Jadi enggak usah disebutkan detail komposisinya. Iya. Cuman sebentar. Karena tadi ada uraiannya kan ya, mengikuti ini. Oke, enggak apa-apa. Bahan bakunya jadi dari tadi sudah disebutkan ya. Iya. Terus? Kotoran yang terkandung dalam kaldu tersebut menambah efluen dari resin sejumlah stoikiometri natrium hidroksida yang relatif terhadap asam glutamat yang terkandung di dalamnya. Terus memulihkan kristal monosodium glutamat yang diperoleh. Jadi intinya prosesnya di sini kristalisasi, ada proses fermentasi enggak? Enggak ada ya? Bukan proses fermentasi ya? Enggak ada, Bu. Terakhirnya di proses kristalisasi. Oh, sebentar. Balik lagi yang paling depan tadi apa? Coba. Loh, itu ada fermentasi. For instance, a fermentation process. Ada fermentasinya enggak ini? Coba kamu sarikan. Ini coba ke atas lagi.
Ada fermentasi. Tadi saya baca di uraiannya ada fermentasi, cuma di tabel ini ada fermentasi enggak? Ini konvensional proses toh. Ada kultur broth, berarti ada kan itu fermentasinya? Itu kultur Diasumsikan broth. udah difermentasikan, Bu. Oh, sudah ya, tapi kan ada ya. Sudah melewati proses fermentasi. Iya. Ini ada metode satu ya, konvensional proses, terus mungkin ada metode yang lain ya. Kamu pilih yang mana gitu ya. Itu macam-macam kelihatannya metodenya. Setelah terkristalisasi itu kan dibagi dua. Ya. Mau pakai metode yang mana gitu ya. Nanti pilih salah satu aja mungkin ya. Oh, iya, Bu. Kan panjang ini ya. Nanti nggak usah panjang-panjang, dipilih yang salah satu intinya ya. Iya, Bu. Bisa lanjut ya. Kelompok 4 butil asetat penyedap. Ini juga hampir sama ya. Sebutkan yang presentasi atau sudah tertulis di sini ya. Kelompok 4. Kelompok 4, siap? Belum siap kelompok 4? Kelompok 5? Ya, Bu. Kelompok 4 ini? 5. 5. 4 belum siap. Kelompok 5 ini siapa ini? Ivan. Namanya? Ivan? Iya. Ivan. Iya, aspartam ya? Iya. Iya, oke. Jadi untuk bahannya itu kita butuh yang namanya apa tadi? Fenilalanin. Nah, itu dibuat dari fermentasi oleh bakteri. Nah, terus jadi fenilalanin ini yang telah diambil dari hasil fermentasi itu kemudian dicampurkan dengan metanol. Kemudian menghasilkan L-fenilalanin metil ester. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tangki reaksi, kemudian dibuat sampai bercampur merata. Setelah itu dikristalisasi. Setelah dikristalisasi kemudian dicampurkan dengan asam asetat. Setelah itu diberikan katalis juga. Setelah itu hasilnya itu nanti sudah berupa seperti padatan gitu, Bu. Nah, kemudian dipurifikasi untuk menghilangkan katalis yang tadi digunakan dengan etanol. Katalisnya apa katalisnya? Katalisnya nggak tahu ya. Oh, asam tadi ya? Ya, ada asamnya juga. Terus juga ada katalis metal palladium. Terus Oh, hidrogen juga. Oke. Sudah ditangkap prosesnya fermentasi, bahan bakunya tadi fenilalamin ya. Terus ada bakterinya ya. Bakteri apa nanti disebutkan bakteri yang digunakan. Ya. Ya. Jenis bakterinya nanti ditambahkan. Ya, oke. Ya. Lanjut ya. Kelompok 7 garam 6 ya. Gelatin. Bu, kelompok 5, kelompok 4. Ya, 4 MSG. Ya. Bukan MSG, Bu. Penyedap butil asetat ya? Ya, butil asetat. Kelompok 4 kamu ya? Ya. Siapa ini? Erik ya? Iya, Bu. Jadi seperti ini. Butanol 98% dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan asam asetat 98% dan juga H2SO4. Lalu setelah dari reaktor ini dimasukkan ke neutralizer yang dicampurkan dengan NaOH. Lalu ya setelah dicampurkan tadi dimasukkan ke dekanter untuk dipisahkan. Asam sulfatnya fungsinya untuk apa? Kalau ini yang dibuat butil asetat dari butanol dan asam asetat. Asam sulfatnya fungsinya sebagai suasana asam atau katalis mungkin? Ya, mungkin katalis, Bu. Katalis ya. Nanti dicek ya fungsinya apa. Biasanya katalis biasanya ya. Iya. Ya, ini gini aja cukup ya. Cuma nanti dilengkapi ya kondisi suhunya, waktunya ya. Tapi untuk sementara seperti ini cukup. Oke. Ya, lanjut ya. Kembali ke kelompok 6.
gelatin? Ya, Bu, saya Bu gelatin. Oke ya, Karen. Iya. Nah, saya share screen dulu ya Bu ya. Start. Iya. Oke. Ini Bu. Ya, oke. Jadi tahap pertama itu kan ini gelatin diambil dari tulang ya Bu ya, tulang ikan atau tulang sapi biasanya. Itu harus dihancuri dulu, size reduction dulu supaya prosesnya lebih cepat lagi kalau ukurannya lebih kecil kan. Terus berikutnya setelah size reduction ada proses degreasing, yaitu untuk menghilangkan lemak-lemak yang berada di tulang. Nah, itu dilakukan dengan cara penyabunan dengan Ca2+. Gitu. Nah, berikutnya setelah udah hilang, kita mau menghilangkan mineralnya atau demineralisasi. Ya, oh iya, maksudnya larutan Ca2+. Ya, betul Bu. Iya. Terus berikutnya ada demineralisasi. Itu untuk menghilangkan kalsium dan garam lainnya. Nah, itu setelah kita hilangkan, itu kan kita akan memperoleh yang namanya osein. Nah, di dalam osein itu terdapat kolagen. Nah, nanti itu yang bisa kita olah untuk membuat gelatin. Untuk menghilangkan mineralnya itu dapat digunakan asam-asam seperti asam sulfat, ataupun asam fosfat dan asam klorida. Ini reaksinya di bawah. Bedanya gelatin sama kolagen apa? Mungkin ada perbedaan. Tadi yang disebut-sebutkan kolagen. Ya, di dalam osein itu yang dihasilkan dari demineralisasi itu salah satunya kolagen dari tulang hewan, Bu. Nah, maksudnya di dalam gelatin itu ada kandungan kolagennya gitu ya? Iya, karena kan itu sebagai salah satu bahan bakunya gitu. Tapi plus yang lain-lain kan? Iya, gitu. pastinya. Nanti kan diproses selanjutnya lagi. Karena kolagen juga bisa loh dipakai, diambil kolagennya. Cuma lebih murni kan, berarti bagian dari Iya, gelatin. nanti harus dimurnikan lagi dari pengotor lainnya. Nah, itu juga bisa jadi produk tersendiri itu kolagen. Liming? Apa liming? Liming ini jadi yang tulang yang sudah dihancurkan dan sudah didemineralisasi itu kemudian direndam dalam kalsium hidroksida. Nah, ini waktunya cukup lama, 1-6 bulan. Nah, tujuannya itu untuk melarutkan komponen-komponen yang non kolagen. Kenapa Bu? Ya, ini kan maksudnya lebih diambil memurninya kolagen kan? Iya, kolagen kan betul. proteinnya tinggi. Iya gitu Bu. Jadi pakai kalsium hidroksida. Selesai sampai sini atau masih ada proses Tahap lanjut? terakhir si hidrolisis ini ini untuk mengubah bedanya, kolagen menjadi gelatin dengan melakukan denaturasi. Denaturasi ini biasanya menggunakan suhu yang lumayan tinggi sih Bu. Gitu. Nah setelah itu ya setelah denaturasi ya ini cukup panjang, nanti tinggal penguapan dan pengeringan supaya bisa bentuknya bubuk seperti yang dijual di pasaran. Ini karena ada kolagen dan ada gelatin, mungkin nanti di laporannya bisa sekalian dibedakan fungsinya ya. Jadi kalau dapat kolagen apa, dapat gelatin apa, gitu. Mungkin sama-sama punya kelebihan. Ya, ini masukan dari saya. Oke Bu, ya. terima kasih. Ini ada chatting-chatting, ini belum sempat baca. Oke, lanjut ya. Sudah ya, ini bisa lanjut ya. Iya. Ya. Terus ini berikutnya. Oke ya, ini lanjut. Gelatin sudah. Kelompok berikutnya garam dapur, kelompok 7. Kelompok 7. Siap kelompok 7? Karenska ya? Bu, jadi ini garam dapur kan dari air laut. Ya, pertama masuknya ke settling lagoon.
Jadi air dapurnya di sini bakal diendapkan gitu kotoran-kotorannya. Kemudian kita ditambahkan juga tawas untuk membantu mengendapkan suspensi-suspensi zat pengotor yang kecil-kecil itu. Nah, jadi setelah diendapkan, pengotornya udah hilang, terus habis itu dimasukkan ke reaktor, terus untuk direaksikan dengan NaOH. Kan menghasilkan NaCl. Terus habis itu terus habis itu dipisahkan. Clarifier itu biasanya dipisahkan bagian yang mengendap. Iya, dipisahkan. Terus kemudian disaring dengan microfilter. Kemudian masuk ke evaporator untuk tahap pemasakan. Kemudian di evaporator ini dipekatkan kan? Ya. Jadi hasilnya ini tadi reaksi antara apa tadi? NaCl sama coba di atas. NaOH, Bu. Jadi air lautnya direaksikan dengan NaOH. Air lautnya itu kan mengandung garam. Aluminium sulfatnya fungsinya untuk apa tadi? Jadi itu untuk mengendapkan suspensi pengotor yang kecil-kecil itu, Bu. Mempercepat proses. Jadi reaksinya nanti kalau pakai fluosit masih ditunjukkan ya sampai terbentuk apa? Iya, Bu. Iya, NaCl kan ya. Ya ini belum ada reaksinya jadi nggak jelas air laut itu kan mengandung apa gitu ya. Iya. Tawas kan menghilangkan impuritis-impuritis yang Ini ada sih, Bu, reaksinya di bawah sini ada. Yang ini. Oh ya. Jadi air lautnya ngandung apa itu? Ada CaCO3. Oh, kandungan air lautnya masuk CaCO3? Iya, enggak tahu juga sih, Bu. Nah, itu. Nanti dulu ini kandungan air lautnya harus ditulis di awal. Sehingga iya, nanti Bu. apa yang dihilangkan waktu ditambah aluminium sulfat ya. Tapi kalau lihat di reaksinya di sini waktu ketemu dengan NaOH ada CaCO3 ya memang ya. Berarti air laut CaCO3. Maksudnya mungkin atau magnesium sulfat juga bisa loh. Oh ya. iya, Bu. Magnesium Nanti saya sulfat, cari tahu lagi, Bu. Gl2 ya. Ya makanya identifikasi awal dulu kandungan air laut itu apa ya. Dengan nanti iya, Bu. reaksi-reaksinya nih kenapa seperti ini gitu urutannya ya. Ya itu mungkin belum sempat mendetailkan kandungan awalnya itu dengan konsentrasi awal NaCl ini sebesar 3,5% ya. Air laut dengan konsentrasi awal 3%. Berarti sisanya apa itu 97%-nya ya. Nah itu kok impuritisnya jangan-jangan. Ya. Yang perlu dihilangkan atau masih bisa jadi campuran utama. Nah itu nanti perhatikan ya. Kalau kamu sudah pakai satu fluosit ini ya difahami ya. Iya. Prosesnya dia pahami. Ya, oke lanjut supaya yang lain juga kebagian ya. Lanjut ke ester C. Ester C. Ya, ini kalau 3 menitan gitu mestinya nututi ya. Jadi agak dipercepat. Stop screen ya untuk bisa share yang lain. Di stop screen. Stop screen supaya yang kelompok berapa ini? 8. Yang lain kalau nggak ada mata kuliah mungkin bisa tunggu sampai selesai ya. Supaya bisa share ini juga saling menambah informasinya. Tugas kelompok yang lain. Kelompok 8 lewati dulu, Bu. Kelompok 8 lewati dulu. Kelompok 9, Vanili. Siap? Deskripsi singkat nggak apa-apa ya. Jadi kalau flowsheet-nya belum jadi pun nggak apa-apa. Uraian aja deskripsi. Kalian bacakan juga boleh. Tapi kalau ada tampilannya lebih jelas. Jadi nggak hanya mendengarkan, ada yang dibaca. Kelompok 8 belum. Kelompok 9, Vanili. Bentar, Bu. Oke. Jadi awalnya isoeugenol. Bisa diperbesar ya, kecil sekali. Oh, iya. Fontnya 8 ini. Oke.
Ya, udah cukup. Ya, cukup. Nanti isoeugenolnya dicampur sama KOH dan air, Bu. Terus Ya. ditambahin DMSO sama nitrobenzen, nanti diaduk, dicampurkan, terus nanti dipanasin. Habis dipanasin, didinginin, terus tambah HCl, Bu. Kalau sudah tambahin HCl, nanti dibiarkan, nanti ada 2 lapisan. Lalu lapisan atasnya diambil, terus lapisan atasnya ditambahin dietil ether, terus diekstrak, Bu. Nanti dapat vanilinya. Oh, ekstraksi ya, ekstraksi. Iya, Bu. Ditambahkan asam sulfat pekat dan dipanaskan. Didapat dari ekstraksi. Pelarutnya dietil ether. Ya, oke lah ini prosesnya. Jadi prosesnya ekstraksi ya, lebih ke Iya. arah ekstraksi. Reflux, ikut reflux. Ada destilasi enggak? Enggak ada ya. Ekstraksi lebih ke arah itu. Oke, ini tadi siapa namanya ini? Ivan. Ivan ya. Oke, lanjut. Ini vanili. Lanjut, gula tebu. Stephen Halim. Ya, silakan. Ini gula tebu ya, panjang tuh prosesnya gula ini. Dari nira tebu ya. Ini pernah belum KP ya kalian? Atau sudah KP? Belum, Bu. Oh ya, kalau KP di pabrik gula jangan pas pas berhenti. Kadang-kadang pas shutdown gitu ada yang KP, nggak bisa lihat prosesnya berjalan. Shutdown itu biasanya pembersihan alat-alat. Ya. Nah, kalau yang kita ambilin kan gula tebu, Bu. Nah, dalam proses gula tebu ini ada 6 tahap. Yang mana pada proses pertama itu akan terjadi penggilingan. Proses penggilingan itu diambil dari nira yang dijadikan sebagai gula tebunya itu. Dalam proses penggilingan ini akan menggunakan alat Derrick-Can cutter atau hammer shredder atau. Kemudian dilanjutkan ke proses pemurnian, yang mana proses pemurnian ini tuh kita untuk mengambil gulanya yang terdiri dari sukrosa maupun gula invert. Gula invert itu glukosa plus fruktosanya. Yang mana proses pemurnian itu ada tiga bagiannya, ada defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Selanjutnya kita melanjutkan prosesnya itu nah ini untuk reaksi-reaksi yang terjadi di proses pemurniannya itu sendiri. Terus proses yang berikutnya adalah penguapan. Proses penguapan ini kita lakukan dalam bejana evaporator. Tujuannya itu untuk menguapkan nira jernih dan untuk menaikkan konsentrasi dari nira dan mendekati konsentrasi jenuhnya. Selanjutnya penguapan ini efek evaporatornya bisa banyak ya. Multi gitu ya. Iya, ada di sini, Bu. Untuk memurnikan menguapkan sampai kondisi kepekatan tertentu. Ya. Ya. Ini selanjutnya kristalisasi. Nah, kristalisasi ini tuh untuk membuat nira yang dihasilkan tadi pada proses penguapan itu lebih kental, di mana direaksikan dengan gas SO2. Sulfitasi, SO2-nya. Kemudian setelah kristalisasi kita akan melakukan pemisahan, di mana pemisahan ini tuh menggunakan proses sentrifugal. Ya. Ya, kalau sampai sini sudah cukup ya. Jadi sudah terbentuk penyelesaian terakhirnya sugar ya. Oke, kita lihat nanti kalau produknya rata-rata padatan, memang pasti ada pemekatan ya. Ini siapa ini? Patricia ya tadi ya? Iya, Bu. Pasti ada pemekatan seperti itu, terus pengkristalan. Ya.
Oke, bisa dilanjut ya ke asam benzoat ya. Asam benzoat kelompok 11. Semua sudah kan? Tinggal 2 kelompok aja ya. Kelompok 11. Kita selesaikan persis jam ini waktunya sudah. Ya Bu, ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada kuliah enggak apa-apa, enggak putus ini. Kalau ada yang mau pakai baru bisa putus sendiri ini nanti. Asam benzoat itu dibuat dari toluena, dioksidasi dengan oksigen, itu menggunakan katalis mangan asetat. Ini kamu nulis kok kayak tulisannya kertas dokter. Tulis pakai apa ini? Ya, Ini enggak reaksinya, apa-apa. Bu. Ini sama Ferdianto ya? Ya. Oke. Enggak apa-apa, wis. Ini apa tadi? Reaksi antara Toluena dioksidasi dengan udara. oksigen Itu ya. ngasilin asam benzoat pakai katalis Mn asetat, mangan asetat. Wis, dasar reaksinya ini bahan bakunya ya. Tapi ini cair ya, beda dengan produk yang tadi padat semua. Kalau cair Ya. biasanya enggak ada kristalisasi ya. Ya gini aja sih Bu intinya. Bahan bakunya juga langsung dari toluena, jadi nggak perlu sintetis. Iya, Toluena. ini kan alatnya bisa dibayangkan ada reaktor. Cuma nanti kalau flow sheet dipikirkan jenis reaktornya apa yang cocok gitu, bentuk reaktornya apa. Terus Oke. kalau sudah terbentuk biasanya butuh pemurnian kan ya. Ya pasti. Kandungan awalnya itu toluen biasanya juga nggak 100%, mesti ada impuritisnya. Apa itu gitu, impuritisnya. Biasanya kalau cair air gitu ya, tapi ini kan organik. Apa itu masuk air? Sisanya tuh. Atau 100% toluennya. Ya itu biasanya juga dilihat. Di produk komersial komposisi awalnya berapa. Ya. Ini sederhana gini ya, ada destilasi enggak di akhir untuk pemurnian produk? Ini kan masih cuma lihat. Nah, Ya, kamu ini datanya cuma reaksi ya enggak bisa tahu, mesti lihat proses ininya. Cuma enggak apa-apa, sekarang ini tampilkan aja. Nanti ke arah flow sheet-nya harus dipikirkan pemurniannya. Karena kemurnian produk itu ada spesifikasinya, mau berapa persen, enggak bisa sembarangan. Nanti enggak bisa dipakai kalau enggak memenuhi spek yang sesuai aplikasinya. Harapannya kan tinggi kemurniannya ini, asam benzoatnya. Udah. Ini datanya cukup itu? Cukup? ini Itu sih ya? Bu, tapi kayaknya ribet kali, jadi belum dianalisis. Oke, enggak apa-apa. Ini kan, nah ini kamu ngambil Ya dari nanti di kita yang laporannya sudah terang. lengkap malahan ya. Sebentar, ada destilasi enggak di sini? Terakhirnya. Biasanya ada kalau produk cair itu enggak langsung terus keluar dari reaktor sudah murni, enggak mungkin, mesti ada tahap pemurnian. Ada Bu, kolom destilasi 1. Nah, itu ya. Jadi paling enggak wawasannya gini loh. Kalau Ini produk ada. itu padat, karena seringkali kalau masuk T2. TA tuh mahasiswa bingung, Bu, saya milih produk padat atau mau cair. Ya terserah mau padat mau cair, yang penting tahu. Alat-alatnya itu nanti kalau padat biasanya ada evaporator, crystallizer, dryer, ya. Kalau produk Ya, ya. cair itu destilasi biasanya untuk pemurnian. Ya. Ini Bu. Ya. Ada 2 kali. Ya, bahkan enggak cukup 1 kali ya, bisa 2 kali, 3 kali. Ya ini kan kuliah PIK ini juga memberi pengantar tentang proses skala besar. Makanya kan sekalian kalian harus tahu itu gitu ya. Diabaikan dulu alat kelengkapannya seperti kontrol, terus transportasi, pompa, kompresor gitu enggak perlu dulu. Oke, ini enggak apa-apa, udah lanjut ya. Yang terakhir tartrazin. Duh, estersi tadi sudah ya? Tartrazin. Oke, ini bisa nanti dilengkapi. Ini kelompok berapa terakhir? William Leo? Iya, William Bu, Leo? halo. Iya, kelompok berapa William Iya, Leo? kelompok 8, Bu. Kelompok 8, yang estersi Iya, ya? yang tadi estersi, Bu. Iya. Oke. Oh, ya, Bu. Ya, jadi pertama-tama ini sebentar.
Jadi pertama-tama ini itu membuat enzim lipase itu menggunakan tiram, Bu. Jamur tiram. Iya. Jadi jamur tiram itu dihancurin, terus nanti disentrifuge kurang lebih 20 menit, Bu. Oh, oke. Nah, nanti nanti terbentuk supernatan. Ya, nanti terbentuk supernatan. Oh, sorry Bu, salah baca Bu. Jadi pertama itu tiram dihancurin sampai jadi bubur. Terus nanti supernatannya itu di centrifuge Bu. Kurang lebih 20 menit. Oke. Prosesnya fermentasi. Ya. Kalau Bukan pakai sih, enzim Bu. enggak? Tadi ada enzim. Ya. Bukan fermentasi. Pakai enzim enggak tadi atau ngambil dari Ini bikin isolasi enzim, Bu. Oh lah ya. Isolasi enzim kan ya sama aja mau ngambil enzimnya toh maksudnya. Ya, tapi bukan fermentasinya, Bu. Oh iya, tapi dibantu enzim kan? Prosesnya dibantu enzim. Iya, kalau bikin ini filtrasin ini macam-macam, bisa secara sintetik dengan bahan kimia, ada juga yang pakai enzim. Ya, mempercepat juga enzim itu. Itu kan juga bio sebetulnya yang dihasilkan dari jamur toh ya. Cuma nggak pakai bakteri kan gitu kan, pakai Iya, Bu. enzim ya. Iya, nggak pakai, Bu. Iya. Ya tapi Terus termasuk proses dari yang nanti menggunakan enzim. dihasilkan enzim. Ya. Enzimatis ya. Terus kalau reaksi enzimatis itu biasanya pakai katalis apa? Kalian kalau di bioproses itu kan ada reaksi enzimatis tuh. Substrat. Itu ada substratnya, ada enzim, gitu ada katalisnya. Di pengantar teknologi bioproses diajarkan enggak? Produk itu macam-macam kan. Belum ngambil, Bu. Oh, belum ngambil. Ya nanti kalau agak kesulitan ya paling enggak kalian menguraikan aja ya dari keterangannya itu. Tapi untuk bisa memahami kalau sudah ngambil kuliahnya biasanya lebih nyambung. Ya reaksinya seperti apa. Oh iya, Bu. Karena khusus kalau reaksi-reaksi yang melibatkan enzim tuh. Kan ada teori Nichols-Menten, itu kinetikanya juga beda. Ada enzim, ada substrat, enzim substrat. Ya. Ya enggak apa-apa sih kalau belum sampai deep ya, cuma sekedar proses singkat aja. Iya, Bu. Oke, lanjut yang terakhir ya, tartrasin pewarna. Bu, kelompok 12 ganti jadi itu karagenan, Bu. Oke, karagenan tadi belum ada yang ngambil ini ya. Iya. Ya, fungsinya apa? Kalau karagenan sendiri fungsinya biasanya sebagai pengental. Oke, Biasanya buat es krim sih, Bu. Ya, banyak ini gunanya ini ya. Iya. Terus? Shear screen sebentar. Prosesnya tahu? Dari apa bahan bakunya? Bahan baku karagenan itu biasanya dari rumput laut. Jadi rumput lautnya itu yang pertama dicuci dan dikeringkan dulu. Setelah ini saya share screen udah muncul belum, Mbak? Iya, kalau bisa share screen. Soalnya itu ya cukup panjang itu. Blok diagram aja, kalau belum ada musiknya mungkin urutan blok diagram aja. Jadi tahapan aja. Jadi yang pertama itu rumput lautnya dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah sudah bersih dan kering itu dilakukan pencucian lagi di dalam drum berputar yang berlubang itu supaya supaya kotoran-kotorannya itu terlepas lagi. Setelah itu rumput lautnya itu yang tadi sudah dicuci itu dibuat alkalis. Biasanya dengan menggunakan NaOH atau KOH. Jadi di sini pH-nya sampai pH 9 sampai 9,5. Ya. Terus habis dibuat alkalis itu dilakukan ekstrasi. Dengan perbandingan itu jumlah air 20 kali berat rumput laut yang diekstrasi. Setelah diekstrasi itu hasil ekstrasinya dipisah. Jadi antara larutan sama kotoran-kotorannya rumput laut tadi yang belum larut.
Mhm. Terus pemisahannya itu, pemisahan yang tadi itu dilakukan dengan penyaringan menggunakan filter filter air. Filter 8, ya. Ya, filter air. Tapi alatnya filter press itu, plate and frame. Alatnya plate and frame. Kalau nanti sudah masuk di unit operation, ya. Oh iya. Itu resinnya bisa ditambahkan. Iya, terus? Ya. Terus habis itu larutannya itu yang mengandung 1% itu dipekatkan menjadi 3% menggunakan evaporator. Ya. Ya, terus hasil pemekatannya tadi ditambah sama larutan centrifuge, terus larutannya di recovery, terus ditambahkan karbon aktif untuk menghilangkan warna dari larutan. Ya, centrifuge itu bukan larutan, alat ya untuk memisahkan bagian yang jernih dan keruh. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah ada pengendapan, endapannya itu biasanya supaya lebih terpisah jernih dan keruhnya itu sehingga bisa dikeluarkan bagian yang padat dan bagian yang cair. Yang mau diambil kan yang padat ini, ya toh dari centrifuge, ya. Karena kan itu mau dikeringkan keluar dari centrifuge, ya. Nah, yang cairannya di situ diapakan itu? Nah, terus larutan sama karbon aktif tadi ya. kan dipisahkan, ya dipisahkan dengan filtrasi. Nah, hasil dari filtrasi itu digunakan kembali untuk proses pembentukan endapan karagenanya. Iya, biasanya untuk mungkin masih ada lagi yang belum sempat terendapkan sempurna. Ya, yang mau diambil kan yang padatannya itu bagian yang ada endapan itu terus dikeringkan ya. Iya, dikeringkan. Kalau mau bentuknya powder ya dihancurin lagi. Ya. Iya, Bu. Dihancurin lagi sampai ukuran tertentu gitu. Ya, ini sampai banyak ini prosesnya banyak ini. Jadi industrinya juga sedang kerjasama dengan kami ya. Jadi mungkin penelitian-penelitian juga bisa ke arah ini ya, pembuatan karagenan. Ya, oke, ini sudah semua ya presentasi ya. Bisa saya akhiri? Ya. Ini waktunya mundur, selesainya juga mundur ya. Tapi saya harapkan meskipun cuma deskripsi singkat ya, semua sekarang bisa cari sumber dari internet ya. Ya paling tidak nanti dengan diberi link-nya bisa saling share gitu kalau ada yang ingin tahu lebih detail ya. Tapi masing-masing punya kewajiban untuk melengkapi dan di-emailkan ke saya. Jelas ya? Semua nilai tugas nanti biasanya kami komposisikan supaya bisa membantu nilainya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau nggak ada, nanti ketemu 2 kali pertemuan, tanggal ingat ada yang terpisah dengan liburan Idul Fitri ya. Siapkan untuk presentasinya ya, karena memang ada format PKM, meskipun jadwalnya kapan diajukan